Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurapian Usman. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Ini dia video penjelasannya. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Jadi, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Berikutnya adalah sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa dimulai dari kurikulum pendidikan pada masa pra-kemerdekaan hingga masa sekarang. Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. Bangsa ini dididik untuk mengabdi kepada penjajah. Pendidikan merupakan aspek yang amat penting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan besarnya peran dan dampak positif yang ditimbulkan dari majunya suatu sistem pendidikan. Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan yakni keberadaan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan majunya suatu pendidikan, mulai dari ranah konsep hingga aplikasi atau praktek di lapangan. Karena kurikulum di sini memiliki peran sebagai rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta pedoman cara penyelenggaraan pendidikan yang baik. Pendidikan di Indonesia cenderung menggunakan kurikulum yang ketinggalan zaman dari negara-negara Barat dan Eropa, sehingga mengharuskan Indonesia untuk membenahi ketertinggalan tersebut. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum pendidikan Indonesia telah berganti atau direvisi sekurang-kurangnya 10 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum ini terjadi seiring dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman di mana kurikulum itu diterapkan. Kurikulum nasional di Indonesia dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya terdapat dalam tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Dinamika kurikulum di Indonesia yang pertama itu kurikulum 1994, kedua kurikulum 1994, ketiga kurikulum 2004, keempat kurikulum 2006, kelima kurikulum ke-13, dan keenam kurikulum merdeka. 1. Kurikulum 1984. Menurut Harlanti, pada tahun 2016, kurikulum 1984 merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting.
Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. CBSA merupakan ciri dari pendekatan konstruktivisme. Jonassen pada tahun 1994 menyatakan pendekatan konstruktivisme pada pembelajaran mempunyai ciri khas ditinjau dari sudut fokus peserta didik, pemanfaatan sumber belajar, dan lingkungan belajar. Selama pembelajaran, peserta didik difokuskan pada membangun, bukan memproduksi pengetahuan. Artinya, peserta didik aktif membangun pengetahuan, bukan sekedar menghafal. Sumber pembelajaran disediakan dari dunia nyata dan lingkungan sekitar. Pembangunan pengetahuan dilakukan secara kolaboratif melalui negosiasi sosial atau pembelajaran kelompok. Yang kedua itu kurikulum 1994. Menurut Mawaddah pada tahun 2019, kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984. Kurikulum 1994 dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdampak pada pengubahan sistem semester ke sistem kulturulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Terdapat karakteristik menonjol dari kurikulum 1994 menurut Imron pada tahun 2018, diantaranya yaitu menggunakan sistem caturwulan, materi pelajaran cukup padat, menerapkan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia, dominannya pelajaran matematika serta bahasa Indonesia dan Inggris, minimnya pelajaran seni serta materi. Kemudian PMP atau Pendidikan Moral Pancasila diubah menjadi PKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kurikulum 2004. Menurut Wiranto pada tahun 2014, kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan standar performansi yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya bisa dirasakan peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diharapkan mampu untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Berikut karakteristik utama KBK ini adalah yang pertama, menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukannya tuntasnya materi. Kemudian yang kedua, kurikulum dapat diganti atau diubah sesuai dengan potensi siswa. Ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Keempat, orientasi pada proses dan hasil. Kelima, menggunakan pendekatan dan metode yang beragam dan konseptual. Yang keenam, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Ketujuh, buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. Kedelapan, belajar sepanjang hayat. Kesembilan, belajar mengetahui. Kesepuluh, belajar melakukan. Kesebelas, belajar menjadi diri sendiri. Ke-12, belajar hidup dalam keberagaman. Kemudian ada kurikulum 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP atau Kurikulum 2006 disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Menteri Pendidikan
Nasional atau Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Pemberlakuan kurikulum ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, yang artinya tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Dalam kurikulum 2006, terdapat sejumlah mata pelajaran serta ilmu pengetahuan yang harus ditempuh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau naik kelas, atau untuk memperoleh ijazah. Kurikulum 2006 berfokus dengan rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut standar isi atau SI yang merupakan pedoman dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum. 2. Beban belajar. 3. KTSP yang dikembangkan di tingkat kesatuan pendidikan. 4. Kalender pendidikan. Yang berikutnya adalah kurikulum 2013. Menurut Kosasi, pada tahun 2017, kurikulum yang berbasis karakter dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL pada satuan pendidikan. Melalui kurikulum 2013, pemerintah mengharapkan peserta didik mampu meningkatkan pengetahuan, menerapkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia sehingga dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kafhali 2014, perubahan kebijakan kurikulum 2013 memuat 4 perubahan pada kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses, dan standar penilaian. Perubahan kebijakan kurikulum 2013, pembelajaran berupa tematik integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik yang bertujuan menyiapkan generasi masa depan Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, dan efektif agar bisa membawa bangsa Indonesia maju ke depannya. Kurikulum 2013 adalah bentuk dari kemajuan zaman yang kurikulum yang selaras dengan perkembangan yang ada. Saat ini teknologi sudah berkembang pesat dan kurikulum memasuki ranah baru, yakni memadukan antara konsep pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat diyakini akan teratasi apabila pengembangan kurikulum 2013 dilakukan dengan baik dan benar. Berikutnya itu kurikulum merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim mencetuskan konsep pendidikan merdeka belajar sebagai respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Konsep utama kurikulum ini yaitu merdeka dalam berpikir. Berikut implementasi kurikulum merdeka atau KUMER dilakukan dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek, pendekatan diferensiasi, dan memberikan kebebasan kepada peserta didik. Pertama, pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik membuat proyek dari isu-isu yang ada di sekitarnya. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Kedua, pendekatan diferensiasi mengelompokkan capaian pembelajaran siswa berdasarkan fase pertumbuhan anak. Kemudian guru menyesuaikan metode atau mode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, kebebasan peserta didik. Peserta didik bebas memilih metode belajarnya. Kemudian peserta didik bebas memilih sumber belajarnya sendiri. Peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat rencana belajarnya sendiri. Keempat itu siklus belajar. Siklus belajar meliputi 5 aspek pengalaman belajar
yaitu exploring, planning, acting, communicating, dan reflecting. Kemudian melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran. Yang kelima, komunitas belajar, yaitu membantu kelompok belajar dan menyepakati jadwal rutin pertemuan. Kepala sekolah mengeluarkan kebijakan minimal 1 jam atau per minggu untuk kegiatan komunitas belajar. Keenam, komunikasi. Saluran komunikasi yang berkala untuk orang tua memberikan umpan balik terhadap kurikulum dan pembelajaran. Itu dia video penjelasan tentang kurikulum dari saya. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.